Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Pada video kali ini saya akan memberikan seputar tips lagi seputar dunia freelance, dunia desain, dan sejenisnya ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun memberikan tutorial bagaimana tips ya mendapatkan job ataupun pekerjaan di bidang freelance ya. Nah, kalau kita tahu bidang freelance itu sangat luas sekali ya teman-teman ya. Sangat luas dan cakupannya banyak sekali ya. Ada desain grafis, ada web designer, ada programming, ada editor, ada content creator, ada analis dan lain sebagainya ya. Yang pastinya job freelance ini adalah job-job yang bisa kita kerjakan ataupun bisa kita lakukan dari rumah ya, tanpa kita harus datang ke kantor ya. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya agar teman-teman ini mudah mendapatkan job freelance di tahun 2025 ini ya. Karena kita tahu mencari pekerjaan di bidang perusahaan itu sangat sulit ya di masa sekarang ini, terlebih saat ini 2025 ini kayaknya pekerjaan ini sangat sulit ya untuk didapatkan. Nah, di sini saya akan coba memberikan bagaimana tipsnya agar teman-teman mudah dalam mendapatkan job. Nah, tips yang pertama kita akan coba bahas ya. Tips pertama ya, buatlah profil yang meyakinkan. Nah, saat kita membuat profil ataupun membuat biodata diri kita, tentunya kita harus melengkapi semua informasi yang dibutuhkan ya, seperti nama, kemudian keahlian, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman di bidang pekerjaan, dan juga biasanya kita juga harus mencantumkan ataupun mengupload foto diri kita ya. Nah, ini penting juga teman-teman. Foto diri ataupun foto profil ini sangat penting ya. Mungkin sebagian orang menganggap foto profil ini sebuah hal yang remeh-temeh ya, tapi kalau kita berbicara ke dunia freelance, foto profil ini hampir sama layaknya sebuah logo untuk perusahaan. Nah, tapi kalau di dunia freelance ataupun di dunia pekerjaan, teman-teman anggap saja foto profil ini adalah sebuah logo ataupun muka dari brand teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mencantumkan profil ataupun foto kita ya, foto diri kita ya, bukan foto orang lain ya, foto diri kita, maka keyakinan orang lain ataupun keyakinan si lain itu akan bertambah, dan kemungkinan nanti dia akan meng-hire kita ataupun mengasih job-job ke kita. Nah, itulah pentingnya sebuah foto profil teman-teman. Nah, biasanya kan kita harus mengisikan profil ataupun melengkapi biodata itu di sebuah aplikasi freelance ya, seperti Fiverr, seperti Behance, seperti DeviantArt dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan lupa mengisikan ini semua sampai lengkap ya, sampai selengkap-lengkapnya, sampai sedetail-detailnya ya. Kemudian tips yang kedua ya, ajukan proposal yang spesifik teman-teman. Di saat kita ingin mendapatkan job freelance ataupun pekerjaan di bidang freelance, maka kita harus membuat sebuah proposal yang unik dan tentunya beda dari yang lain ya. Nah, di proposal ini sebaiknya teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman ini sangat ahli ataupun sangat expert di bidangnya teman-teman ya. Contohnya kalau kita ahlinya di bidang desain ya, kita tunjukkan keahlian kita di bidang desain ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tunjukkan portofolio kita yang benar-benar mencerminkan diri kita ya, seperti keahlian mendesain, keahlian membuat layout, membuat tipografi, membuat ilustrasi yang menarik, ataupun membuat seni tampilan yang bagus dan lain sebagainya. Pokoknya kita tunjukkan desain kita ataupun kita tunjukkan portofolio kita semaksimal mungkin ya, agar si klien ataupun si pemberi pekerjaan tadi itu sangat tertarik sama profil kita teman-teman, sama karya kita. Tips yang kedua yaitu mulailah dari proyek kecil ya. Sebagai pemula tentunya untuk mendapatkan job freelance itu juga cukup sulit teman-teman ya. Nah, sebagai awalan ataupun sebagai startnya, teman-teman perlu bersabar mungkin ya, perlu bersabar dan perlu tahap demi tahap untuk mendapatkan job-job yang besar ya. Nah, sebagai awalan ataupun sebagai pembuka, sebaiknya teman-teman mengambil proyek-proyek yang skalanya lebih kecil ya. Nah, biasanya kan teman-teman inginnya proyeknya kan langsung yang besar ya, langsung yang uangnya banyak ataupun yang hasilnya banyak. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa sih, nggak masalah, tapi
untuk awal-awal ya, ataupun untuk yang pemula, teman-teman usahakan mengambil proyek-proyek yang sifatnya proyek kecil ataupun skalanya kecil ya. Karena ketika teman-teman mengambil proyek kecil ya, nantinya jika teman-teman mendapatkan proyek yang besar ya, teman-teman sudah terbiasa dengan jam terbang teman-teman ya, pengalaman kita udah banyak ya, otomatis nanti kita sendiri akan bisa mengambil proyek-proyek yang lebih besar dengan hasil yang besar pula ya. Nah, disitulah pengalaman kita diuji dan keterampilan kita diuji, sangat diuji ya. Untuk itulah jangan pernah meremehkan proyek-proyek yang kecil ya, karena proyek-proyek yang besar itu awalnya bermula dari proyek-proyek yang sifatnya kecil teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai melakukan yang seperti ini ya, mengambil proyek-proyek yang skalanya kecil. Kemudian tips yang berikutnya yaitu tetap aktif dan responsif ya. Nah, karena kita seorang desainer ataupun seorang freelancer ya, maka saat kita mendapatkan feedback ataupun mendapatkan pesan dari klien ya, kita harus dapat tanggap teman-teman. Kita harus dapat tanggap ya. Tidak boleh late, tidak boleh lama ya, tidak boleh lemot, itu nggak boleh. Pokoknya teman-teman itu harus serius, harus profesional, dan harus fast respon. Itulah intinya teman-teman, kalau teman-teman pengen sukses di dunia freelancer ya. Jadi jika teman-teman aktif di dunia freelance ya, mau nggak mau ya teman-teman harus sering bolak-balik membuka email ya, membuka handphone teman-teman, atau membuka chat balasan dari WhatsApp ataupun dari email ataupun yang lain ya, atau Facebook atau yang lain. Nah, itulah kita kalau misalkan kita di dunia freelance ya, karena kalau di dunia freelance itu ya kita mau nggak mau ya bekerja sendiri ya, apa-apa sendiri ya, nerima email sendiri, nerima job sendiri, nerima uang sendiri ya, mengatur keuangan sendiri, mengatur jadwal kerja sendiri ya. Pokoknya kalau kita freelancer ya, apa-apa kita serba sendiri teman-teman ya, tidak ada yang mengatur ya. Beda kalau kita bekerja di perusahaan, kita kan diatur oleh si admin ataupun si bos. Nah, itu beda ya rasanya ya. Kalau di freelance ataupun di perusahaan itu rasanya beda teman-teman. Kemudian tips yang berikutnya yaitu mintalah testimoni. Nah, testimoni apa itu bang testimoni? Testimoni itu adalah semacam penilaian ataupun rating yang bisa kita berikan, yang bisa diberikan oleh si klien ataupun si pemegang project ya, agar menilai kinerja kita selama mengerjakan project ya. Nah, misalkan contohnya teman-teman mengerjakan project logo di Fiverr. Nah, biasanya kan teman-teman meminta ulasan ya, ataupun meminta rating dari si klien. Nah, tolong rating desain saya ataupun rating kinerja saya bagaimana ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan ulasan yang positif ataupun ulasan yang bagus ya, otomatis pamor teman-teman di bidang freelance juga akan naik ya, dan kesempatan teman-teman untuk hire itu sangat banyak ya. Dan banyak sekali klien-klien nanti ya, ataupun pemegang project nanti yang akan ngasih tawaran project ke teman-teman ya. Nah, kalau prestasi ataupun kinerja teman-teman bagus ya, nanti secara otomatis ya banyak klien-klien yang akan menghubungi teman-teman ya. Tidak perlu teman-teman promosi ya, kalau teman-teman menunjukkan kinerja yang bagus ya, dengan ulasan yang positif dan rating yang positif ya, nanti klien-klien lain itu akan otomatis datang ke teman-teman sendiri dan akan meminta job dan memberikan jobnya kepada teman-teman ya. Nah, itulah gunanya rating ataupun testimoni ya. Jangan pernah remehkan testimoni ya. Ya, biasanya testimoni ini diberikan setelah proyeknya selesai teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman ya untuk tips bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di bidang freelance ya. Semoga tipsnya bermanfaat ya, dan bisa teman-teman perhatikan di rumah ya teman-teman. Dan akhir kata mungkin cukup sekian dulu untuk videonya hari ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman misalkan mau request video apa, silahkan sampaikan saja di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba buatkan videonya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.